Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Wiro hadir di saat Kramtolinggo nasibnya sudah di ujung tanduk. Namun keanehan terjadi karena tapak luwing ada yang menolong tatkala hendak diinterogasi Wiro. Siapakah penolong tapak luwing? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Pendekar kapak maut naga geni 212 berteriak, "Maling tengik, berhenti kau!" Sebagai jawaban, terdengar suara tertawa bekakakan dari orang yang melarikan tapak luwing itu. "Wiro Sableng, pemuda gendeng, jangan sangka cuma kau sendiri yang jago dan sakti di jagat ini. Aku tunggu kau besok siang di Rawang Sumpang. Kuharap kau punya nyali untuk menerima undangan kematianmu ini." "Sompret betul. Siapa kau? Berhenti!" "Besok siang, Wiro." Dengan geram, pendekar 212 lepaskan pukulan, kunyuk melempar buah ke arah manusia tak dikenal itu. Deru angin yang tiada terkirakan dahsyatnya menyerang si orang asing. Pada saat itu pula terlihat selarik sinar biru, dan angin pukulan Wiro Sableng terbendung laksana membentur dinding baja. Terkejutlah pendekar 212. Pukulan yang dilancarkannya tadi disertai hampir sepertiga dari tenaga dalamnya. Namun manusia yang tak dikenal itu berhasil meruntuhkan pukulan tersebut. Besarlah dugaan Wiro Sableng bahwa orang yang memboyong tapak luwing itu adalah guru tapak luwing, atau setidak-tidaknya kakak seperguruannya, atau mungkin juga seorang sakti dari golongan hitam yang berkawan dengan tapak luwing. Halaman rumah Lurah Bojong Nipah penuh oleh penduduk. Suasana malam terang benderang oleh puluhan obor. Agaknya penduduk Bojong Nipah sudah tak dapat menahan kesabarannya lagi untuk mencincang dengan segala senjata yang mereka bawa. Kedua manusia yang saat itu terikat ke tiang langkah rumah, mereka tiada lain daripada anak-anak buah tapak luwing yang telah dirobohkan oleh pendekar 212. Keduanya telah siuman. Di samping terikat ke tiang, keduanya juga berada dalam pengaruh totokan Wiro Sableng. Kramtolinggo berdiri di samping Ki Lurah Kundrawana. Beberapa tombak dari mereka dan berdiri tenang Wiro Sableng. Kramtolinggo baru saja menerangkan apa yang diketahuinya tentang kedua orang itu kepada Ki Lurah dan juga apa yang telah terjadi di tepi sungai dekat jembatan. Bola mata Ki Lurah Kundrawana balik memandangi Wiro Sableng dan kedua anak buah tapak luwing. Saat itu, Lurah Bojong Nipah ini tak dapat lagi menahan hati dengan mengendalikan amarahnya. Untuk sesaat, lupa dia bahwa anaknya masih berada di dalam tawanan tapak luwing, dan tapak luwing sendiri saat itu tidak berhasil ditangkap. "Saudara-saudaraku sebojong Nipah," kata Kundrawana seraya maju beberapa langkah ke hadapan penduduk yang berdesak-desakan. "Sekarang kurasa sudah waktunya untuk menerangkan kepada kalian apa sesungguhnya latar belakang timbulnya pajak gila itu. Aku dengar hati hancur dan 1001 kepahitan telah terpaksa menerima segala kata-kata dan cap yang kalian lemparkan padaku. Kalian mencapku sebagai tukang peras. Aku telah terima. Kalian cap aku sebagai lintah darat, sebagai tukang tindas, sebagai ini, sebagai itu, semuanya aku terima. Namun hari ini, malam ini, kalian terimalah juga satu penuturan dariku, satu kenyataan yang menyebabkan terjadinya pemungutan pajak berat itu. Dulu aku pernah berkata
bahwa pajak itu dipungut atas perintah raja untuk pembangunan dan pemeliharaan bala tentara kerajaan. Kini kuakui itu semua hanya alasan belaka, hanya dusta besar yang aku karang-karang demi untuk menyelamatkan keluargaku dan juga menyelamatkan kalian. Dan juga menyelamatkan kalian semua dari keganasan dan kejahatan yang kalian tidak ketahui. Penduduk Bojong-Nipa saling pandang memandang satu sama lain penuh ketidakmengertian. Ki Lurah Kundrawana menyapu wajah mereka seketika, lalu meneruskan bicaranya. Tadi, kalian sudah dengar semua keterangan Kramtolinggo. Ini satu kenyataan bagus yang dengan sendirinya telah mencuci diriku. Tapi biar aku beri penjelasan lebih lengkap. Dua manusia yang terikat itu adalah anak buah kelompokan Tiga Hitam dari Kali Comel. Komplotan rampok-rampok bejat yang dikepalai oleh Tapak Luing yang berhasil melarikan diri ditolong oleh seorang tak dikenal. Jadi ketiganya sama sekali bukanlah prajurit-prajurit Kadipaten seperti yang mereka sengaja menyamar pagi tadi. 3 minggu yang lewat, di satu malam mereka telah datang ke rumahku dan memaksaku untuk menarik pajak 10 kali lebih besar dari yang sudah-sudah. Jadi berarti aku harus menarik pajak sebanyak 11 kali terhadap kalian. Yang 10 bagian harus kuserahkan kepada mereka. Sedang yang 1 bagian sebagaimana biasa diserahkan ke Linggajati, di mana Adipati Linggajati kemudian meneruskan ke kota raja. Aku mencoba untuk melawan, tapi di samping mereka bertiga berilmu tinggi, aku tak bisa berbuat apa-apa karena anakku satu-satunya telah mereka bawa. Anakku akan mereka habisi kalau pajak itu tidak aku pungut dari penduduk di sini. Kalian bisa merasakan dan mengetahui sendiri kini, tak ada jalan lain bagiku untuk membantah, kecuali kalau ingin putra tunggalku menemui kematiannya. Suasana malam sesepi di pekuburan kini. Penduduk sama menganga dan terlongok-longok. Tentu saja hal ini tiada diduga sama sekali oleh mereka. Dan serentak pula dengan itu maka menggelegaklah kemarahan penduduk. Ketika seseorang di antara mereka berseru, "Cincang dua jelek ini!" Maka menyerbulah penduduk Bojong-Nipa dengan senjata masing-masing. Namun di saat itu, Pendekar 212 maju ke muka dan berseru nyaring. Sengaja seruannya itu disertai tenaga dalam untuk mempengaruhi penduduk yang tengah marah itu. "Saudara-saudara, jangan ceroboh. Kunyuk-kunyuk ini akan dapat bagiannya juga. Tapi kalian harus ingat pada nasib anak lurah kalian. Karena itu, biarkan aku bicara sebentar dengan salah satu dari mereka. Kalau saja penduduk tidak mendapat keterangan dari Kramtolinggo siapa adanya pemuda berambut gondrong itu, pastilah penduduk tak akan mau ambil peduli akan ucapan Wiro Sableng. Lagi pula, tenaga dalam si pemuda diam-diam sudah meresap mempengaruhi mereka." Wiro mendekati anak buah Tapak Luing yang terikat di tiang langkan sebelah kanan. "Namamu siapa, sobat?" tanyanya. Laki-laki itu diam saja. Hanya kedua bola matanya berputar menyorot, melontarkan pandangan sangat membenci dan mendendam. Rupanya bekas tanganku membuat kau jadi tuli ya? Resek, tak usah banyak bicara. Kelak hari pembalasan dari pemimpinku Tapak Luing akan tiba. Kalian semua di sini akan dikirim ke neraka." Wiro Sableng menyeringai. "Yang ada, mungkin kau dan kawanmu yang akan lebih dahulu dicincang penduduk sampai lumat," kata Wiro Sableng pula. "Tak usah banggakan pemimpinmu. Dia sudah kabur bersama seseorang kawannya." Keterangan ini mengejutkan kedua anak buah Tapak Luing. Memang sejak mereka siuman tadi,
Mereka tidak melihat pemimpin mereka dan tak tahu berada di mana. Dan Wiro berkata lagi, "Aku mempunyai dugaan bahwa kau ada sangkut pautnya dengan Adipati di Linggajati. Katakan saja terus terang." Anak buah tapak luwing diam. "Katakan," bentak Wiro. Sebaliknya, laki-laki itu meludah ke lantai. "Cuh! Beses saja mulutnya!" teriak Kaptolinggo yang sudah tak sabaran. "Kau tak mau kasih keterangan?" tanya pendekar 212. Anak buah tapak luwing itu meludah lagi ke lantai. Wiro tertawa. Dijangkaunya sebuah obor yang dipegang oleh seorang penduduk. "Pernah merasakan panasnya api?" tanya pendekar ini dengan tertawa-tawa. "Tampang-tampang macammu ini akan lebih keren bila disundut begini rupa." Wiro Sableng lantas menyorongkan api obor ke muka laki-laki itu. Anak buah tapak luwing tak sanggup gerakan kepalanya karena tertotok. Keluh kesakitan terdengar tiada henti. Udara malam kini berbau hangusnya bulu mata, alis, dan sebagian rambut laki-laki itu. Kulit mukanya kelihatan merah terbakar. "Mau sekali lagi?" tanya Wiro dengan tertawa-tawa. "Aku bersumpah, kalau lepas akan menghabisimu dan 7 keturunanmu," kata anak buah tapak luwing penuh penasaran. "Aduh, jangan ngaco. Kau tak akan lepas dari sini. Kalaupun lepas, mungkin cuma rohmu saja. Dan aku belum punya keturunan." Pendekar muda itu tertawa mengekeh. Mau tak mau, orang banyak yang menyaksikan itu jadi ikut-ikutan geli. "Ayo, cepat katakan, apa hubunganmu dengan Adipati Linggajati?" bentak Wiro seraya mendekatkan api obor ke muka laki-laki itu. "Tak ada hubungan apa-apa," jawab anak buah tapak luwing. Ini satu kebohongan atau kedustaan." "Aku tidak dusta, tidak bohong." "Lantas, apa perlumu pagi tadi menyamar bertiga-tiga menjadi prajurit-prajurit kadipaten?" "Itu bukan urusanmu." "Oh, begitu. Memang sih bukan urusanku, tapi urusan api obor ini." Ya. Dan sekali lagi api obor menjilati muka laki-laki itu. Dia menjerit-jerit. Wiro menunggu sampai beberapa detik di muka. Mau kasih keterangan apa tidak nih?" tanyanya. "Ya, aku akan terangkan," berkata jugalah laki-laki itu pada akhirnya. Wiro tersenyum, ditariknya obor kembali. "Nah, bicaralah. Agak kerasan, agar semua orang mendengar." Maka anak buah tapak luwing itu pun memberikan penuturan. "Adipati Setaboga dari Linggajati mengirimkan seorang utusan pada kami. Dia telah membuat rencana untuk melakukan pemerasan di sini. Kami ditawarkannya pekerjaan untuk menarik pajak itu dengan perjanjian hasilnya dibagi 2 pemimpin kami. Pemimpin kami menerimanya. Dan sudah. Itu sudah cukup terang," kata Wiro Sableng pula. Kilura Kundrawana maju ke muka. "Jadi, ini semua dibiangi oleh Adipati Setaboga?" "Ya." "Kita harus tangkap Adipati itu," teriak penduduk. "Gantung saja bersama kunyuk-kunyuk yang kedua ini," teriak yang lain. Pendekar 212 angkat tangan kirinya. "Soal Adipati itu serahkan padaku," katanya. "Yang penting kini ialah menyelamatkan anak laki-laki Kilura."
Tersiraplah darah Ki Lurah Kundrawana bila dia ingat kembali akan anaknya. Bagaimana nasib anak Ki Kundrawana selanjutnya? Bisakah diselamatkan? Untuk memastikannya, segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Saat anak buah Tapak Luwing diinterogasi, Ki Lurah Kundrawana teringat akan anaknya disandra dan menjadikan dirinya emosi. Bagaimana kelanjutan emosi Ki Lurah Kundrawana? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Dijambaknya rambut anak buah Tapak Luwing. "Anakku, di mana kalian sekap?" tanyanya. Laki-laki itu tertawa buruk, sangat buruk, apalagi melihat mukanya yang hangus dan merah mengelupas. "Jangan harap anakmu akan keselamat, Kundrawana." Kundrawana menyetakkan kepala laki-laki itu. "Di mana?" "Mungkin sudah mati di tangan pemimpinku." Kundrawana mengambil obor dari tangan Wiro Sableng. Anak buah Tapak Luwing menjerit keras ketika obor itu disodokkan ke mata kanannya. Mata itu pecah dan darah meleleh di kulit mukanya yang mengelupas hangus. "Kedua matanya akan kubikin buta, jelek, kecuali kalau kau segera menerangkan di mana anakku kalian sekap." Laki-laki itu sebenarnya menyadari bahwa kalau sudah tertangkap demikian rupa, dirinya tak akan mungkin lagi bisa selamat. Adalah percuma saja baginya untuk memberikan keterangan. Namun dalam diri manusia yang berkeadaan seperti anak buah Tapak Luwing, saat itu, walau bagaimanapun senantiasa selalu terdapat sekelumit harapan untuk bisa menyelamatkan diri, sehingga ancaman matanya akan dibutakan kedua-duanya itu mau tak mau mengerikannya juga. Maka dia pun memberikan keterangan. "Anak itu disekap di satu kuil tua di Parit Kulon." Lega sedikit hati Kundrawana. Tapi katanya, "Bila aku datang ke sana, anakku tidak ada, atau ketemui dia dalam keadaan sudah mati, jangan harap kau bisa melihat dunia ini sampai esok lusa." Kini Pendekar 212 yang buka suara. "Saudara-saudara, apapun yang kalian lakukan terhadap dua kunyuk ini, itu bukan urusanku lagi. Tapi sedapat-dapatnya jangan diapa-apakan dulu, sebelum anak Ki Lurah ketemu dalam keadaan selamat. Soal Adipati Seta Boga di Linggajati serahkan padaku. Besok kalian bisa mengambil sosok tubuhnya di Kadipaten Linggajati. Cuma aku tak dapat memastikan apakah dalam keadaan masih bernapas atau tidak. Itu tergantung pada sikapnya sendiri. Sekiranya dia masih hidup, ada baiknya kalian giring saja ke kota raja. Nah, selamat tinggal." "Saudara, tunggu dulu," seru Kamtolinggo dan Kundrawana hampir berbarengan. Namun pendekar kapak maut Naga Geni 212 sudah berkelebat lewat Tangkan, lewat kepala-kepala penduduk Bojong Nipah, lalu lenyap ditelan kegelapan malam. Hanya sebentar suasana sepi menyeling. Bila bayangan sosok tubuh Pendekar 212 sudah lenyap ditelan kegelapan malam, maka lupalah penduduk Bojong Nipah akan pesan pendekar itu. Beramai-ramai, mereka menyerbu kedua anak buah Tapak Luwing yang berada dalam keadaan tak berdaya, terikat ke tiang langkan dan tertotok.
Puluhan senjata laksana hujan bertubi-tubi mampir ke kepala dan tubuh kedua orang itu. Tiada terdengar suara jeritan kedua orang ini. Rintihan pun tidak. Mereka telah menemui nasib pembalasan atas kejahatan mereka. Keduanya menghembuskan napas dengan tubuh mandi darah dan muka hancur tak bisa dikenali lagi. Ki Lurah Kundrawana tidak menyaksikan lagi apa yang diperbuat penduduk Bojong Nipa itu. Bersama Kamtolinggo dan 3 orang lainnya dengan menunggangi kuda, ia meninggalkan Bojong Nipa menuju Parit Kulon, sebuah pesawangan yang jarang didatangi manusia. Terletak kira-kira 4 km dari desa. Satu-satunya bangunan di Parit Kulon adalah kuil tua yang diterangkan anak buah Tapak Luing. Karenanya, meskipun malam tak sukar untuk mencarinya, Ki Lurah Kundrawana menyalakan obor yang dibawa. Diiringi oleh keempat orang lainnya, dia masuk ke dalam kuil tua itu. Meski dia menemui anaknya dalam keadaan menyedihkan, namun Kundrawana merasa lega dan gembira karena anak satu-satunya itu ternyata masih bernapas. Anaknya tidur di ubin kotor dengan pakaian yang juga kotor. Tubuhnya kurus dari parasnya pucat karena tak terurus. Tangan dan kakinya diikat. Kundrawana berlutut lalu memeluk anaknya itu. Kamtolinggo membuka tali yang mengikat tangan serta kaki si anak yang saat itu sudah bangun. Tetesan air mata mengalir di pipi Ki Lurah Kundrawana, tapi air mata kali ini adalah air mata gembira. Sementara itu di tempat lain, Tapak Luing merasa tubuhnya yang kaku karena ditotok itu dibawa lari dalam kegelapan malam oleh seseorang. Bila sinar bulan yang tidak begitu terang menyeruaki pohon-pohon sepanjang jalan yang mereka lalui dan menyinari paras laki-laki itu, samar-samar Tapak Luing terheran dan berpikir-pikir. Laki-laki yang membawanya berlari itu tidak dikenalnya sama sekali. Siapa dia dan kemana manusia ini mau membawanya? Kemudian, apakah dia seorang yang akan menolongnya atau bukan? Tapi melihat gelagat dan ucapannya terhadap pemuda berambut gondrong tadi, Tapak Luing bisa sedikit memastikan bahwa laki-laki ini tidak bermaksud jahat terhadapnya. Diam-diam hatinya merasa lega. Maka bertanyalah dia, "Sobat, kau siapakah?" "Jangan banyak tanya dulu," menjawab orang yang memanggulnya. Suaranya besar dan parau. Larinya laksana angin. "Kita ini kemanakah?" tanya Tapak Luing lagi. "Aku bilang, jangan bertanya apa-apa dulu. Apa tidak mengerti?" Tapak Luing penasaran sekali. Namun dia menurut dan menutup mulutnya. Sepanjang perjalanan itu, satu hal saja yang diketahui oleh Tapak Luing tentang orang yang memanggul dan membawa larinya, yaitu laki-laki itu puntung tangan kanannya sampai sebatas bahu. Ketika sampai di sebuah telaga kecil, akhirnya laki-laki bertangan buntung itu menghentikan larinya. Tapak Luing diturunkan dan disandarkan ke sebatang pohon di tepi telaga. Kemudian dilepaskannya totokan di tubuh Tapak Luing. "Atur napas dan jalan darahmu, kerahkan tenaga dalam," berkata si tangan buntung. Tapak Luing segera melakukan hal itu. Tidak disuruh pun memang semestinya dia sudah bermaksud demikian, sesuai dengan setiap ajaran ilmu silat dari aliran dan golongan manapun. Siapakah gerangan sosok yang telah menolong pemimpin 3 hitam dari Kali Comel ini? Untuk pastinya, segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.